Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Dwi Gandung Hartanto. Dan kita masih ada di dalam konten Belajar Bersama Gandung. Jangan lupa, untuk kalian yang ingin terus mendapatkan video kegiatan pembelajaran dan menambah ilmu kalian, ingat, subscribe, like, dan komen video-video di channel saya. Oke? Pada kesempatan kali ini, kita masih di kegiatan pembelajaran teknik pengolahan audio dan video. Dan yang akan saya bahas adalah pengambilan gambar bergerak, di mana kita akan membahas tentang macam-macam video, macam-macam kamera video, teknik pengambilan gambarnya, baik itu angle dan teknik pergerakan kameranya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Baik, ketemu lagi di mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Untuk pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang pengambilan gambar bergerak ya. Masih di pengambilan gambar bergerak. Untuk kompetensi dasar yang kita bahas ini di pengetahuan 3.2 sampai dengan 3.4 dan 3.11. Kemudian di keterampilan pun sama di 4.2 sampai dengan 4.4 dan 4.11. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini pun masih sama ya. Seperti yang kalian bisa lihat di layar, ini nanti setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu untuk melakukan seperti apa yang tampil di layar tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang mengoperasikan clapperboard. Kita akan bahas dulu masalah pengertian untuk clapperboard. Clapperboard ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu dalam melakukan sinkronisasi gambar dan suara. Juga ini bisa digunakan untuk melakukan pemilihan dan penandaan terhadap adegan selama melakukan proses produksi. Suara pada clipboard ini membuat gambar bisa diidentifikasi dengan mudah melalui jalur audio. Kemudian clapperboard ini biasa disebut juga sebagai film slate. Ini bentuknya adalah terbuat dari papan kayu, namun untuk saat ini banyak yang beredar untuk berbahan akrilik. Kemudian clapperboard ini digunakan saat dilakukannya proses pengambilan gambar dan suara pada sebuah film. Biasanya di setiap awal melakukan rekam adegan, ini clapperboard itu akan ditulis sesuai dengan isi yang tertera di sana, kemudian ditempatkan di depan kamera. Jadi akan diambil gambarnya atau difilmkan secara singkat, kemudian yang diiringi dengan juga pernyataan dari kru film tentang detail adegan yang nantinya akan diambil. Kemudian clapperboard ini akan digunakan diketuk setelah ada aba-aba action dari sutradara. Untuk clapperboard ini sendiri, ya ini dia mempunyai ukuran standar. Ini biasa untuk clapperboard profesional 9,75 kali 12. Di mana untuk area penulisannya itu ada sekitar ruang 8 kali 12 in. Kemudian untuk clapstick, ya clapstick itu untuk bagian atasnya, ini ya clapstick ini. Ini biasanya ada magnet kecil di mana fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan antara dua plat ini. Jadi nanti di sini di ujung ini ada yang namanya magnet gitu untuk menjaga keseimbangan. Dan biasanya ini diberi warna ya, warna hitam putih gitu. Tapi dengan seiring perkembangannya banyak juga yang memberikan warna-warni ya. Warna-warni bukan cuma sekedar hitam putih saja. Yang penting tapi untuk modelnya sama seperti ini, selang-seling seperti ini gitu. Kemudian ketika kita bicara clapperboard, untuk alatnya ini kita sebut dengan clapperboard. Sementara untuk orang yang menggunakannya ya, yang melakukan pencatatan terhadap isi dari clapperboard ini disebut dengan clapper. Nah, sekarang untuk fungsi dari clapperboard. Ini pada waktu kita melakukan perekaman dengan menggunakan kamera video, gambar dan suara ini akan menjadi selaras. Fungsinya adalah pertama menyelaraskan gambar dan suara. Mulai dari durasi, kemudian nomor ataupun nama adegan, kemudian tanggal pengambilan gambarnya, kemudian nomor urut pengambilan gambar,
Jadi secara otomatis clapperboard ini digunakan untuk menangani proses penyelarasan ataupun sinkronisasi dalam proses pengambilan gambar. Mengapa perlu diselaraskan? Jadi gini, ketika kita membuat sebuah film, gambar direkam pada film dengan menggunakan kamera, kemudian suara direkam dalam tape perekam analog digital yang nantinya itu akan terpisah. Tapi kalau misalnya saat ini semua sih bisa disatukan dalam bentuk digital. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan berbeda, ini akan memberikan fungsi sebagai penyelarasan. Jadi ketika kita mengambil gambar, bisa disesuaikan juga dengan audio yang kita gunakan. Jadi clapperboard ini adalah satu cara tradisional di mana untuk mengatasi proses penyelarasan ataupun sinkronisasi antara gambar dan suara yang diambil ya, audio dan video yang diambil. Kemudian di bawah bagian clapperboard itu nanti akan ada informasi atau ada yang perlu diisi di mana itu fungsinya untuk membantu melakukan identifikasi terhadap proses pengambilan gambar selama melakukan pengambilan gambar. Nah, ini si clapper ini ya, orang yang memegang alat clapperboard ini dia akan menempatkan clapperboard ini di depan kamera sehingga kamera itu bisa melihat segala macam informasi yang ada di dalam clapperboard, kemudian membaca apa yang akan dilakukan adegannya sehingga kameramen juga akan paham dan ingat ini akan diambil proses gambar apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat bagian-bagian dari clapperboard, ini kalian bisa lihat seperti ada pada gambar seperti ini. Ini adalah bagian-bagian dari clapperboard. Namun ada juga beberapa yang tambahan yang berbeda, nanti kita lihat di slide berikutnya. Namun secara garis besar isinya sama. Yang pertama ini adalah scene. Ini berfungsi untuk meletakkan nomor adegan yang ada pada skenario. Di mana scene ini nanti akan menjelaskan scene berapa yang sedang diambil saat ini, yang akan dilakukan take atau pengambilan gambar saat ini itu scene berapa. Ini akan dibuat sesuai dengan isi naskah. Jadi kita misalkan ingin mengambil scene 5 yang ada di naskah 5, kemudian di sini akan dituliskan sesuai isi naskah. Kalau di naskah diambil scene 5, maka di sini akan diisi scene 5. Kemudian untuk tag ini menunjukkan jumlah tag yang dipakai atau diambil. Setiap shoot ini akan dilakukan pengambilan yang berulang-ulang sampai sutradara ini merasa cukup, ya, merasa puas, merasa sudah pas sesuai apa yang dilakukan oleh aktor dengan adegan yang akan diambil. Jadi selama sutradara belum merasa pas, belum merasa puas, adegan belum sesuai, maka secara otomatis akan dilakukan take ulang, pengambilan ulang gambar sampai dengan diperoleh satu take yang sesuai lah, yang memang bagus gitu, yang cukup puas menurut si sutradara. Selanjutnya adalah sound. Pada informasi sound ini menunjukkan apakah adegan yang sedang diambil ini menggunakan sound atau tidak. Nanti ini untuk penyesuaian ketika si editor melakukan pengeditan, dia akan tahu, oh di sini soundnya apa gitu, apakah ada backsound dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya prod. Prod ini bisa berisi berupa judul film ataupun nama tim produksi. Misalkan judul filmnya Kura-Kura Ninja, kemudian dibuat oleh production house-nya apa gitu ya. Sehingga siapapun ini akan tahu ada data tentang pemilik dari footage, dari gambar yang sedang di-tag ini. Kemudian ada director ya. Ini adalah untuk pencatatan nama sutradara yang biasanya nanti akan digunakan saat post production. Kemudian ada date, ini menandakan untuk penanggalan syuting. Ini akan memberikan informasi tanggal pengambilan gambar. Biasanya kalau kita bicara film pendek ini biasa diambil sekitar 3 atau 4 hari lah kurang lebih, ya, bisa kurang bisa lebih. Sementara kalau misalnya film panjang ini bisa menghabiskan waktu sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Dan itu pun tidak pasti, bisa kurang, bisa juga lebih. Nah, biasanya data yang direkam ini akan banyak gitu ya, bahkan banyak. Dan tanggal syuting ini penting untuk dicatat ya oleh seorang clapperboard supaya memudahkan melakukan pendataan. Ya, ketika nanti mau diedit kemudian disusunkan itu jadi lebih mudah. Selanjutnya adalah kamera. Kamera ini adalah siapa yang ambil gambarnya, nama si kameramennya. Selanjutnya adalah INT dan EXT atau internal eksternal. Ini akan memberikan informasi bahwa adegan ini diambil
di dalam atau di luar ruangan. Sementara untuk informasi DN ini day night ya. Ini merupakan keterangan gambar diambil pada saat siang atau malam. Kemudian ada DOP. DOP ini Direct of Photography. Ini digunakan untuk menulis nama DOP yang bertugas. Ini bisa berisi nama si kameramen. Nama DOP ini juga dicatat untuk informasi ketika nanti melakukan proses pada post production. Kemudian ada shoot. Shoot ini sama halnya seperti kolom scene. Di kolom ini ada informasi shoot keberapa yang saat ini sedang dilakukan rekaman atau syuting. Nah, setiap scene ini terdiri dari pecahan-pecahan shoot. Jumlahnya macam-macam, tergantung dari kebutuhan sutradara ngambil gambarnya. Kadang ada adegan yang cuma butuh 1 kali shoot, tapi durasinya panjang. Tapi ada juga adegan yang butuh lebih dari 10 kali shoot. Nah, maka angka-angka ini nanti akan dicatat pada kolom shoot. Shoot keberapa, dan keberapa gitu. Kemudian ada roll. Roll ini, karena zaman dulu itu menggunakan roll film, maka di sini akan menunjukkan untuk penggunaan roll film, roll keberapa. Sementara kalau sekarang di era digital, barangkali ini udah tidak banyak digunakan ya. Karena untuk digital ini sudah tidak lagi menggunakan roll film, tapi menggunakan MMC atau memory card. Sementara untuk slide, slide ini, nomor slide ini urutan nomor gambar yang akan diambil. Biasanya dimulai dari nomor 1 dan nanti secara otomatis akan bertambah sesuai dengan ada berapa gambar yang diambil. Jadi kalau misalkan ada nomor 420 di dalam kolom slide, artinya gambar itu adalah gambar yang ke-420 selama proses pengambilan gambar atau selama melakukan syuting. Nah, ini card ini sama seperti roll nih ya. Karena sekarang ini menggunakan era digital, maka media perekamannya ini banyak menggunakan SSD ya, dari SD card, CF card sampai dengan SSD. Nanti kalau misalnya kita pakai ini kan akan banyak sekali card-cardnya itu. Jadi tidak dengan roll, tapi sekarang dengan card gitu. Perlu sekali dicatat supaya nanti tahu ini digunakan pakai card yang mana, yang beberapa dan seterusnya. Selanjutnya adalah bagaimana caranya menggunakan clapperboard. Nah, biasanya ketika kita menggunakan clapperboard, ini dilakukan pada saat semua pemeran dan kru film ini sudah siap diambil gambarnya atau melakukan proses pengambilan gambar maupun suara. Di sini asisten sutradara akan memberi perintah slide in, di mana ini akan memberikan perintah supaya clapper menampilkan clapperboard di frame depan kamera. Ketika ada asisten sutradara bilang slide in, seorang clapper ini sudah tampil di depan kamera dengan isi informasi clapperboard yang dibawanya. Kemudian seorang clapper ini akan memegang clapperboard dalam kondisi terbuka di depan kamera. Nah, asisten sutradara akan mengkonfirmasi kesiapan soundman dengan kalimat sound. Jika perekam sudah siap dan diputar, maka perekam suara akan menjawab roll. Nah, clapper akan membacakan dengan jelas data yang ada pada clapperboard. Seperti misalnya scene, shoot, dan take. Kemudian, asisten sutradara mengkonfirmasi kesiapan kamera dengan teriak kamera. Jika kamera sudah siap dan direkam, maka kameramen akan menjawab roll. Kemudian yang megang clapper ini, yang megang clapperboard atau seorang clapper akan menutup clapsticknya dengan keras sehingga mengeluarkan suara klik gitu atau clap gitu. Kemudian dia bergegas untuk menghindar atau menjauhkan clapperboard dari depan kamera. Dan asisten sutradara atau sutradaranya ini akan memberikan aba-aba pada pemeran film untuk memulai adegan dengan berteriak action dan dilanjutkan si clapper ini melakukan standby ya, memperhatikan sampai dengan kegiatan proses pengambilan gambar selesai dengan kalimat cut yang disampaikan oleh si asisten sutradara ataupun sutradara. Nah, dalam proses ini si clapper ini akan melakukan pencatatan. Dia akan mencatat apa yang sudah dilakukan dalam adegan pengambilan gambar tersebut. Yang kemudian nanti akan ditulis pada sebuah script continuity report. Supaya apa? Supaya si editor ini gampang ketika dia melakukan pengeditan. Karena apa? Ada semua di dalam sebuah script continuity report. Kemudian
Kru pembawa clipboard ini tidak boleh melanggar garis yang dilalui pada saat pengambilan gambar atau disebut dengan garis imajiner atau direksional directional line. Jika garis tersebut dilanggar, maka akan terjadi kejanggalan pada posisi pengambilan gambar atau yang disebut dengan jump shoot. Jadi clipboard harus sesuai pada posisinya dan memperhatikan kegiatan proses pengambilan gambarnya. Nah, sehingga apa yang nanti dilihat, apa yang nanti terjadi itu akan dicatat pada script continuity report. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah contoh dari script continuity report, di mana ini pada catatan yang ada itu ditulis bahwa di sana direkturnya atau sutradaranya itu adalah Bambang, kemudian direct of fotografinya Ronald, kemudian art directornya Markum, skripnya Tinul. Kemudian halamannya, ini halaman 3, diambil tanggal 22 Januari 2020, di hari kedua lokasinya di Wonogiri. Ini diambil pada kaset 1. Pada kaset 1 itu time code-nya. Diambil saat masuk itu di 30 detik, kemudian selesai di 1 menit. Ya, artinya berlangsung selama 30 detik. Scene yang diambil adalah scene nomor 3, kemudian shoot nomor 2. Take-nya take pertama, pengambilan pertama, di mana pengambilan pertama itu dilakukan seperti pada deskripsi. Seorang pemuda mengajak warga masyarakat agar melakukan hidup sehat seperti selalu mencuci tangan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sana ada OK dan NG. Di sana ditulis NG, artinya dia hasil pengambilan gambar tidak oke. Kenapa? Sebabnya, maka ditulis di note bahwa si pemuda saat diambil gambarnya ini kurang menjiwai. Maka ini dianggap gagal, ya, dilakukanlah take yang kedua. Dengan durasi masih sama, sekitar 30 ya, 30 detik. Dilakukan dari mulai menit ke 1 sampai dengan menit ke 1:30. Itu scene-nya scene ketiga, shoot-nya masih shoot kedua, kemudian take yang kedua. Deskripsinya apa? Sama seperti yang di atas, maka cukup ditulis dengan idem. Hasilnya gimana? Ternyata untuk ambilan yang kedua ini, gambar kedua, ternyata masih kurang oke menurut sutradara. Apa kurang oke-nya? Kita lihat di note. Di note dijelaskan bahwa ajakan yang disampaikan itu kurang persuasif. Nah, maka dilakukanlah take yang ketiga. Jadi tadi sudah diambil di 1:30, sekarang dimulai di 1:30. Sama ngambilnya 30 detik. Sehingga selesai di out-nya itu di 2 detik ya. Scene-nya masih sama, kemudian shoot-nya itu masih sama, take-nya yang ketiga. Deskripsinya karena masih sama dengan yang di atas ditulis idem. Keterangannya gimana? Oke. Oh, berarti di situnya sudah oke, maka ditambahkan note aktif pemuda sudah benar. Artinya take sudah selesai untuk pengambilan gambar ketika si pemuda ini mengajak masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Selanjutnya, dari gambar-gambar di atas ya, itu bisa kalian lihat tadi. Itu sama seperti yang saya terangkan tadi, sama seperti yang saya jelaskan. Kalian tinggal lihat lagi di situ sesuaiannya ya. Seperti kaset, time code in, time code out, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik pengambilan gambar. Ketika kita yang membuat film, sebagai seorang kameramen pun seorang sutradara, karena sutradara pasti akan mengatur segalanya dengan mengamati dari monitor kecil yang dia punya, ini akan melihat. Maka ada yang harus kita kuasai dalam proses pengambilan gambar, baik kameramen ataupun sutradara atau yang lainnya, ya. Yang pertama adalah bidikan dan cahaya. Ketika syuting, baiknya ini kita hindari mengambil sasaran atau membidik sasaran dengan latar belakang cahaya yang terang atau dominan. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan gambar backlight menjadi gelap, ya, karena cahayanya datang dari belakang. Kemudian kecuali ketika memang kita ingin mengambil gambar bahwa si gambar ini, objek ini mau kita ambil seolah seperti gambar siluet, maka mau tidak mau ya tidak masalah backlight pun. Nah, jika memang itu terpaksa harus diambil, maka gunakanlah fasilitas untuk pengatur backlight supaya pengambilan gambarnya dan efek backlightnya tidak buruk ya, tidak jelek. Jadi gambarnya memuaskan. Kemudian yang kedua adalah sudut pengambilan gambar. Kita harus memahami sudut pengambilan gambar atau angle.
Angle ini adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah cerita yang berkesinambungan. Angle yang tepat ini dapat mempertinggi visualisasi. Jadi dia bisa memunculkan kesesuaian sehingga cerita itu bisa terlihat nyata, ya, terlihat dramatis. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita mengambil dengan angle yang tidak tepat, ini akan secara otomatis membuat penonton jadi bingung. Kenapa? Karena akan mengakibatkan makna dari si cerita tersebut sulit untuk dipahami oleh si penonton. Contohnya, untuk merekam aktivitas yang penuh dengan gerak, seperti misalnya film kolosal, ini sebaiknya digunakan dengan high angle. Sedangkan untuk merangsang rasa kagum terhadap sebuah bangunan, misalnya gedung yang pencakar langit, ya, maka kita baiknya gunakan low angle, pengambilan gambar dari bawah, ya. Selanjutnya adalah waktu durasi, ya, waktu perekaman, durasi rekaman. Waktu perekaman gambar bergerak ini berkaitan erat dengan kemampuan mata untuk mengidentifikasikan suatu objek. Setidaknya mata ini akan membutuhkan waktu 3 sampai dengan 5 detik untuk mengenali objek yang dilihat. Nah, kalau misalkan kita ngambil objek lebih singkat dari waktu 3 sampai dengan 5 detik, maka secara otomatis objek yang direkam ini akan sulit untuk dikenali oleh si penonton. Kenapa? Karena penonton belum sempat menangkap objek yang dimaksud, tapi gambar sudah tidak terlihat di layar. Kemudian adalah ukuran bidang pandang pada saat syuting. Ini pemahaman tentang cara membuat ukuran gambar atau frame size atau komposisi yang baik dan menarik dalam setiap adegan. Ini sangat sekali diperlukan dalam proses perekaman gambar. Untuk pengaturan komposisi yang baik dan menarik ini adalah menjadi suatu jaminan. Jaminan bahwa gambar yang ditampilkan ini tidak akan membuat si penonton bosan. Dan otomatis dia enggan untuk melepaskan atau memalingkan mata sekalipun hanya sekejap. Dalam mengatur komposisi, ini seorang kameramen harus mempertimbangkan di mana ia harus menempatkan objek utama yang akan menjadi pusat perhatian atau disebut dengan point of interest. Dan seberapa besar ukurannya di dalam frame. Sebagai contoh, untuk menonjolkan latar belakang dari objek yang sedang direkam, maka sebaiknya si kameramen menggunakan extreme long shoot. Sementara untuk menunjukkan kedalaman ekspresi, sebaiknya digunakan big close up. Nanti kalian bisa lihat lagi di materi sebelumnya, frame size dan angle, seperti apa gambarannya. Kalian bisa lihat di sana ya. Selanjutnya adalah gerakan kamera. Pemilihan gerakan kamera ini sangat berpengaruh dalam melakukan pengambilan gambar. Kenapa? Karena dapat menciptakan gambar yang dinamis dan dramatis. Ya, seperti yang kemarin sudah kalian pelajari, ada tilting, ada panning, ada crabbing, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian emang pengen bagus membuat sebuah gambar, maka pelajari itu ya. Kuasai bagaimana pergerakan kamera, bagaimana angle-nya, bagaimana frame size-nya, bagaimana lighting-nya. Selanjutnya adalah setting lokasi atau blocking, location set. Perekaman gambar bergerak ini bisa dilakukan di dalam ruangan atau yang dikenal dengan nama indoor. Bisa juga dilakukan di luar ruangan atau yang dikenal dengan outdoor. Perekaman gambar di dalam ruangan atau di indoor ini biasanya dilakukan untuk siaran berita ataupun talk show. Sementara untuk perekaman gambar di luar ruangan ini biasanya dilakukan untuk meliput acara bencana alam, kondisi sosial masyarakat, ataupun meliput berita langsung di tempat kejadian perkara atau TKP. Yang ketujuh adalah latihan untuk merekam gambar dengan pergerakan zoom. Seorang kamerawan atau kameramen ini akan memerlukan latihan supaya gambar zooming yang diambil ini punya kualitas yang baik. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan zooming? Ini ada beberapa latihan untuk melakukan pengambilan gambar dengan melakukan zoom shoot. Yang pertama adalah nyalakan kamera video, kemudian pastikan kamera ini berada pada mode perekaman gambar. Saat melakukan perekaman gambar, pastikan posisi badan dan lengan setelah berada pada posisi yang benar dalam memegang kamera video. Ada baiknya menggunakan tripod, ya.
Dengan penggunaan tripod ini adalah cara terbaik untuk membuat sebuah zoom shoot karena nanti gambar tidak goyang-goyang. Tekan sebanyak 1 kali pada tombol pause atau record untuk memulai perekaman. Jadi ketika kita melakukan perekaman itu ada satu tombol di mana tombol tersebut bisa digunakan untuk pause, bisa digunakan untuk record, ya, bisa juga digunakan untuk stop. Kayak gitu ya. Biarkan kamera diam pada posisi semula. Jadi ketika kita mengambil gambar, kita klik record, kemudian biarkan pada posisi tersebut. Setelah 5 detik, 3 sampai dengan 5 detik ya, baiknya sampai 5 detik sih, baru kita lakukan pergerakan zoom ya. Bagaimana caranya untuk melakukan zoom? Gunakan toggle zoom ya untuk melakukan proses zooming. Tekan toggle zoom ke arah kiri secara perlahan untuk melakukan zoom in, atau tekan toggle zoom ke arah kanan itu untuk melakukan zoom out. Baiknya dalam melakukan proses zooming ini lakukan dengan perlahan, dengan lembut. Kenapa? Karena ketika kita terlalu kencang, maka proses zoomnya itu akan cepat sekali. Baik itu zoom in atau zoom outnya. Jadi lakukan dengan perlahan, dengan lembut. Nah, pada posisi akhir, diamkan kamera sejenak selama kurang lebih sekitar 5 detik. Setelah itu, baru tekan kembali tombol pause. Maka secara otomatis kita sudah melakukan pengambilan gambar dan mengakhirinya dengan tombol pause atau stop. Oke, itu saja yang bisa disampaikan ya, yang bisa kita bahas. Selanjutnya adalah sebagai bahan refleksi, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di sini. Seperti biasa, kalian kerjakan dengan menggunakan aplikasi Word ataupun WPS Office ataupun yang lainnya dengan format doc ataupun PDF. Untuk lebih jelasnya kalian nanti tinggal lihat di GCR bagaimana prosedurnya. Kemudian jangan lupa kalian kumpulkan dan juga melakukan absensi. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan pembahasan yang lainnya. Bagaimana? Materi-materi yang saya berikan tadi mudah bukan? Saya yakin kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengerti. Nah, agar kalian tetap selalu mendapatkan informasi pembelajaran pada channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu saja, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.